Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di channel SAF di Salim Afilah. Kita menjelajah budaya, meneguhkan makna. Dan hari ini tamu spesial, meskipun hakikatnya saya yang bertamu. Tapi kita tetap anggap beliau sebagai tamu Iya, spesial kita, Mas Daniel Mananta. Atau iya, dulu sih terkenal VJ VJ Daniel gitu Daniel, ya. Nah iya. ini dari namanya sudah bikin bertanya-tanya. Oh ya? Karena man anta dalam bahasa Arab artinya kamu siapa? Really? Really. Really? Man anta itu artinya kamu siapa? Oh wow, that's so good. Gua bukannya apa ya, baru minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, gue lagi nyari tuh apa sih arti Mananta sebenarnya, sampai ke bahasa Italinya pun nggak ada Oke. namanya. Tapi Jadi ada dari keluarga memberi nama itu iya, jadi, saat itu kan, di era Soeharto, Pak Presiden Soeharto ya itu, ada kebijakan. ada kebijakan bahwa Chinese names yang 3 nama gitu Ya, harus diganti jadi, nama Indonesia. Indonesia, Iya iya iya. diindonesiakan gitu. Ya udah akhirnya, papa saya sebenarnya suka banget sama, buku novel dari Itali gitu, dan Heeh di salah heeh. satu karakternya itu ada yang namanya Don Mananta. Oke. Mafia-mafia gitu. Makanya ayah saya mungkin namanya jadi Doni Mananta. Oh itu dari ngambil dari itu, Ngambil betul? dari situ gitu. Jadi Padahal nggak, nama aslinya? namanya sebenarnya Wong gitu, nama keluarganya Wong. Jadi kalau misalnya Marganya Wong ya? marganya Wong. Biasanya kan pakai nama Wongso atau Betul. apa gitu ya? Kalau Lim jadi Salim, ya Jadi kan? ada Salim Group Gitu. ya? Iya, ada Salim Oke Group gitu oke kan, berarti heeh. saya nama Chinese-nya pakai Lim juga ya Lim gitu? juga udah, ya Iya. udah ngaku aja. Banyak yang kaya-kaya yang saya Iya, kenal. mau ngaku cuman masalahnya kulitnya nggak mendukung. Oke, jadi nama Mananta sebagai marga diturunkan dari Dari papa. ayah gitu. Sudah papa yang memilih sebuah nama yang unik Betul, ini gitu ya. betul. Dan saya baru tahu nih kalau misalnya Mananta itu dari Kalau bahasa bahasa Arab, Arabnya. man itu artinya siapa, anta artinya kamu. Mananta, Oh siapa wow. kamu? Wow, ini gue mind blown banget, gue seneng banget, gue Buat seneng banget. buat anu aja, siapa tahu memang kita harus selalu mempertanyakan tentang siapa diri Betul, kita, ya betul. di tengah-tengah, pergaulan dengan orang lain kan, orang itu hanya mengenal dari manfaat yang kita berikan, bukan dari Ya, siapa identitas, siapa keturunan, wow. anak siapa. Ya, Man anta. ya, that's so good. I love that, I love that. Baru minggu lalu Baru loh, ya, baru iya. minggu lalu gue Dan tanya sama istri gue gitu, siapa yang Mananta gitu oh. ya, we never talk about it gitu. Tapi denger-denger, Mas Daniel kalau di Indonesia leluhur, dulu Hmm. sudah generasi keberapa? Oke, jadi, ayah saya itu kakeknya, Mhm, kayaknya masih dari China oke. gitu, di Tiongkok situ. Saya sendiri juga dia Kakek udah, buyut ya berarti ya? berarti kakek buyut saya Heeh. ya. Jadi Dan marganya Wong? marganya Wong juga. Saya curiga, Kenapa tuh? punya tendangan 1000 bayangan. Oh saya Wong Fei Hung. Iya iya iya, Teng itu oh teng favorit teng teng banget itu teng film. teng teng, Iya. yoi. Gila, Once Upon a Time in China man. Tapi lebih ngeri lagi karena, kakek buyutnya ini berarti punya kapal katanya? Betul, betul, betul. Heeh heeh. Jadi, dia itu kayaknya semacam saudagar di China gitu. Heeh, Jadi lumayan lumayan tajir, tajir gitu karena dia punya kapal. mhm, Tapi saat, di China, nggak tahu ya, mungkin karena, apa namanya, komunis, yap. mmm, si si orang, I don't know, presidennya apa sih bilangnya, Iya kayak iya, ya presiden, saat iya, saat itu iya, dia bilang kayak, "Oke, negara akan take over take over, kapal kapalnya." kamu. Mhm. Jadi bokap bokap sempat bilang sih, kayaknya si kapalnya tersebut itu, dia bilang sama pemerintah, "Ya udah kasih gue waktu 1 hari untuk gue bisa berlayar dengan kapal gue ini." Akhirnya dia Mmm. keliling 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 dan dia balik lagi, dan dia kasih kapalnya ke negara. Tapi sejak saat itu dia mikir, "Wah, anak-anak gue nggak bisa nih tinggal di China, yang ada, Mmm, mereka nggak, akan ditindas lagi, akan ditindas lagi diambil sama lagi, ya ya pemerintahannya ya. saat itu." Ya udah akhirnya dia, mengirim salah satu anaknya ke Indonesia, kayak ke Sumatera Oh saat itu. Sumatera ya Dan base-nya? betul, jadi yang saya baru tahu juga kalau misalnya, daerah Southeast Asia ini dibilangnya apa ya, aduh, bokap gue Ada istilahnya ada khusus ya? istilahnya, apa kuo gitu, kalau misalnya China kan Cungko, Chungkwo ya ya? kan. Mhm Jadi daerah, South mhm.
lupa. Sorry ya, Oke, ini no gue problem, no problem. Cina Nanti palsu bisa banget. di-googling kok. Ya di googling Ya, aja jadi gitu ya. ada istilah untuk Betul, untuk negara Southeast Asia, Sudasia, ya, tempat Apakwok, dan si Apakwok ini bisa ke Thailand, bisa ke Filipina, bisa ke mana-mana gitu. Singapura, Singapura. Nah, Malaysia, Indonesia. kebetulan si kakeknya saya ini jatuhnya Memilihnya di ke Sumatera. Sumatera gitu. Oke, oke. Dan di Sumatera akhirnya bokap gue lahir di Lampung Oh, dan Lampung. Lampung. Sip. Ketemu Mhm. sama nyokap gue di Jakarta. Oke. Nyokap gue dari daerah Padang, Chinese juga. Chinese tapi dari Heeh, Padang, tapi dari oke. Padang, dan akhirnya lahirlah gue di Jakarta, kayak Oh, gitu. masih bisa bahasa Mandarin nggak? Gak bisa sama sekali. Tadi aja Really? gue kuo aja udah lupa kuo apaan gitu. Oke, saya Iya. malah pengen belajar Oh, padahal. iya iya. Oh, jadi tapi saya tahunya juga cuma WOA ini kan. Oh iya, ya nipu Tapi ya wo paksa. nah, Ya. kalau gue paksa. Saya suka nonton, drama-drama, dari Tiongkok gitu Iya ya. iya iya. Saya punya aktor favorit sekarang kayak, Cheng Yi, kayak, Joseph Zhang gitu. Itu Malah nggak ngerti gue tapi? nggak tahu, Oh gue ya, nggak tahu. Iya. berarti saya lebih Chinese Lebih dong. Chinese, oke udahlah jadi anak angkatnya Payah Lim, ini. anak angkatnya Lim aja langsung. Luar biasa dan saya tuh dari dulu dalam sejarah, Tiongkok, saya seneng karena ada 7, 7, legendary prime ministers, 7 perdana menteri legendaris sepanjang sejarah Cina. Kalau Oh, kaisar kan kita tidak kagum karena kaisar itu turun-temurun. right. Tapi prime minister dalam sejarah Cina itu meritokrasi. Mereka Mmm, meniti karir dari bawah, mmm, dari orang-orang yang hebat, punya prestasi, punya kontribusi, kemudian kan jadi mmm, puncaknya jadi perdana menteri. Nah, iya iya. salah satunya ya tentu Zhuge Liang, itu tokoh favorit yang nggak pernah saya lupakan cerita-ceritanya. Sampai ketika 2010 ada serial Zhuge Liang itu 110 episode, itu saya simak dari awal Oh sampai akhir. really? Ya, Three Kingdoms, Wow. War of the Three Kingdoms, Ya 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 nonton ya dan ya. lain sebagainya. Tapi emang emang saya sendiri waktu kecil juga suka tuh dikasih baca, buku-buku, Mhm, Three Kingdom, habis itu Sun Gokong segala gitu ya, kan, Monkey King ya kalau misalnya ya, sekarang ini. Mmm, nggak kena sih, nggak kena di saya. oke, Iya, nggak tahu ya, kayak pas baca pun juga keren keren banget, mhm, abis itu Sun Tzu misalnya, Art of iya. War, tapi nggak kena aja, Bahaya nggak. nih, ini lebih Indonesia daripada saya nih kita. Iya, bahaya loh, iya, saya jadi lebih Indonesia gitu, heeh, Memang Indonesia banget itu ya. iya, Saya tuh masih sampai sekarang tidak pernah bisa melupakan cerita yang bikin terkagum-kagum. Misalnya kalau Zhuge Liang punya empty fort strategy. Jadi wow, ketika ya Sima Yi dan pasukannya berkekuatan 300.000 mengepung dia, ya, sementara dia tinggal di sebuah kota yang ada di pojok pedalaman banget, hanya punya 1.500 tentara, itu pun sudah kelelahan. mmm, Yang dia lakukan adalah buka gerbang kota lebar-lebar, dia main catur dan main kecapi di atas gerbang, mmm, kemudian, pasukan Simai yang mau masuk berpikir, Zhuge Liang ini orang bukan sembarangan, dia strateginya selalu matang. mmm, Jangan-jangan kalau saya masuk ke kota ini jebakan. ya, Akhirnya dia tarik mundur, nggak jadi nyerbu. gila, Karena ini ya Zhuge Liang dan pasukannya yang tinggal 1.500 orang ini selamat gitu. gila gila, Salah satu contoh keren yang sih, saya, kenapa orang yang senang sejarah seperti saya akan sangat kagum pada Tiongkok, karena tercatat. mmm, Problem saya menjadi orang Indonesia yang suka sejarah adalah sejarah Indonesia tidak tercatat dengan baik. Dari generasi ke generasi berganti kekuasaan, berusaha kekuasaan yang ada sekarang menghilangkan apa-apa yang ada ya sebelumnya. ya Nah, itu tantangan besar buat ya kita. Maka Tiongkok adalah role model dalam soal sejarah karena semua tercatat. Sehingga dinasti yang ya, berikutnya tidak perlu mengulangi kesalahan dinasti yang lalu. oh wow. Keren itu. Tapi gitu ya, Tat ya, maksudnya saya penasaran sih, kayak, mmm, Indonesia ini, you know, kayak banyak masa-masa kegelapan di Indonesia Yes. yang berusaha dilupakan. Udah Yes. yuk kita move on aja yuk, Iya. udah nggak usah diomongin lagi, nggak Iya. enak ngomongnya. Padahal sebenarnya kan ada lessons Iya iya, yang bisa kita pelajaran-pelajaran dapat yang pastinya untuk membuat generasi berikutnya tidak mengulangi kesalahan yang kesalahan yang sama. lalu. Mhm, Tapi, kayak contoh ya, tadi kita sempat ngomongin secara mhm. singkat juga gitu, bahwa, mmm, tahun 98 itu ada peristiwa, Ya, riot dan kebanyakan gelap orang-orang banget. Kita sedih Chinese, banget. Ya, betul, mhm. orang-orang Chinese tuh yang jadi Jadi korban, korbannya, betul. betul. Tapi ternyata kalau misalnya ditarik mundur,
di zaman 31 apa G30 PKI gitu. Juga terjadi? Juga terjadi juga Ya, gitu di zaman itu dan saya baru nonton sebuah dokumentari namanya Act of Killing act of killing. dan itu mereka ngomongin bagaimana cara mereka membunuh, orang-orang Tionghoa gitu pada saat itu di tahun 60-an. Mhm, Sebelum ada UN, human rights dan lain-lain. yes, Tapi baru aja mungkin bulan lalu saya ngelihat sebuah, lukisan tentang, pembakaran desa-desa, kampung-kampung Tionghoa. Tionghoa di Batavia dan itu mungkin tahun 1700-an kali, Ya, dan saya kayak kaget, "What? Kenapa terulang dan terulang. terulang dan terulang dan terulang?" Dan Yes. wow, ini kayak kapan kita bakal Kapan belajarnya gitu, iya, kapan kapan dan itu ditutup, jarang diungkap, nggak diceritakan, mhm, that's why. Saya, dulu membaca tentang, Gubernur Jenderal Adrian Falconer yang di tahun 1740 bikin mmm, dekrit tentang pembatasan jumlah orang Tionghoa di Batavia yang dia batasi hanya 50.000. Pada saat itu komunitas Tionghoa di Batavia sudah 100.000 lebih. gila gila, Dan itu karena mereka juga datang dari pantai-pantai timur Chungko, mmm, itu dalam keadaan tertindas karena mmm, dinasti yang berkuasa adalah dinasti Qing yang berasal dari Manchu. Sehingga datang mereka ke Batavia tentu dengan harapan bisa, kehidupan yang lebih baik dan lain sebagainya. mmm, Dekret yang mengatakan 50.000 maksimal itulah yang kemudian menjadikan terjadi pembakaran, penjarahan, pembunuhan, pemerkosaan terhadap orang-orang Tionghoa di Batavia yang kemudian akhirnya sampai waktu itu ada daerah di Jakarta ini namanya Muara Angke. mmm, Angke itu dekat bangkai, di mana bangkai ditumpuk-tumpuk di situ karena oh, pembantaian itu. Dan akhirnya komunitas Tionghoa ini ke timur, ke timur, ke timur mereka bergabung, bergabung makin banyak, bertemu dengan seorang pangeran Jawa namanya Raden Mas Garendi yang tersingkir, cucu Amangkurat III Raja Mataram. Lalu ini terjadilah sebenarnya sangat menarik dalam sejarah kalau mau diungkap. Koalisi antara Tionghoa dan Jawa menghadapi VOC. wow, gua baru pertama kali dengar soal ini. Dan ini membuktikan kepada kita sebenarnya seharusnya tidak ada masalah di antara Mmm, kita mmm, sebagai sesama anak bangsa Indonesia. Kita sudah sejak dulu punya hubungan yang baik. mmm, Di Keraton Jogja itu ada seorang dengan pangkat bupati di masa Hamengkubuwono II. mmm, Bupati itu, level apa ya waktu itu, selain kepala daerah dia juga menteri itu selevel disebut bupati. mmm, Namanya Tan Jingsing. oh wow, Namanya Tan Jingsing dan diberi nama oleh keraton sebagai pejabat Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat. wow, Sudah selevel itu hubungan wow, akrab dan dekatnya iya iya sebenarnya. iya iya Ya, iya, jadi bahkan, Hamengkubuwono II punya istri Tionghoa dan punya putra yang kemudian mewarisi, kulit ibunya namanya Pangeran Joyokusumo, paman dari Pangeran Diponegoro yang mendukung beliau dalam perjuangan, come berdarah on Tionghoa. come on come on. Dan, wow, tapi tahun 98 Muara Angke juga sih sebenarnya yang Parah juga cukup ya. cukup kena kena imbasnya. Mhm. Mmm, saya Waktu juga itu di mana? saya lagi di Australia, Oke, di saya Perth. lagi di Perth. Oke. Jadi, orang tua saya sama adik saya itu masih di daerah Pluit, which Oke. is kebanyakan Chinese juga. Iya, Dan mereka harus, ke kantor polisi dan tidur di situ, berlindung di situ. berlindung di kantor polisi. Ya berlindung di Ya kantor Allah, polisi. kebayang Mmm, ya tegangnya tegangnya suasananya kan. dan salah satu rumah dari tetangga kita udah ya udah Iya iya, dibakar, ada satu yang udah dibakar gitu. dan lagi Jadi, di luar negeri gimana perasaan waktu itu wah berkecamuk? gila sih, udah itu it's a nightmare ya, nggak bisa Nightmare banget, tidur, saat itu apalagi komunikasi belum sebaik betul sekarang, ya betul iya, betul. kabar-kabar belum Dan lebih parahnya lagi nyokap gue itu emang tipikal orang yang, waduh, pesimis banget gitu. Jadi kayak, dia dengar ada rumah yang, salah satu rumah tetangga mhm, kita yang dibakar, dan dijarah juga dan habis itu pas kebetulan kita bisa nelfonan, nanya, Mami gimana di situ?" "Aduh habis nih semua, udah kita, rumahnya si tante ini kena bakar, mmm, dia udah kena jarah segala kayak gitu. Habis sekarang Mami di mana?" "Lagi di kantor polisi, kita lagi berlindung di sini semalam, untuk malam ini." "Rumah gimana rumah?" Ya udah nggak tahu mau mau seperti apa gitu. iya, Kelihatannya sih besok
udah bakal angus semua kayak gitu. Udah. Tapi kita bersyukur banget ternyata itu nggak terjadi. Oke. I think kayak apa ya, mungkin ada orang yang kayak pakai air segala gitu dan sama-sama nolongin Mhm. supaya itu Tidak merembet nggak kemana-mana. merembet kemana-mana gitu. But ya itu masa yang cukup gelap juga ya di tahun Mhm, 98 mhm. itu gitu. Terus, kuliah apa waktu itu di Australia? Saya kuliah Oh, finance finance, sama oke. international business. Jadi Mmm, bachelor degree saya itu business administration. mhm. Tapi jadi Tapi memang latar belakang keluarga pebisnis? pebisnis emang. Papa Papa bisnis? pebisnis. Oke, Oh oke. bisnis. Iya, iya. Jadi Ya, memang diharapkan juga dengan kuliah bisnis iya. akan melanjutkan bisnis papa gitu? Iya sebenarnya itu. Oke, mhm. Arahnya sebenarnya udah jelas banget gitu arah hidup saya itu ke arah Mangga 2 ya. Jadi Ya, anu ya jadi harus, job job desk-nya apa? Engkongko. oh ya, sudah siap ngomong cek toko sebelah gitu. Udah itu udah yes. Tiap hari gue ucapkan Iya, itu. iya, iya, Tiap hari iya. gue ucapkan. Terus, oke, oke, Iya, oke. tapi asli sih gue, lumayan lumayan menarik ya ngelihat, bahwa karena gini, gue ngerasa, kayak tadi deh, kayak bahasa Mandarin nggak bisa, nontonin sejarah-sejarah soal Nggak terlalu China, tertarik? nggak tertarik. Iya. Mmm, Nama juga lebih sering pakai nama Indonesia daripada nama Iya, Chinese gitu iya, misalnya. iya. Bahkan di rumah pun juga gue dipanggilnya Daniel bukan nama Chinese gitu. Oke, oke. Mmm, ya ya udah pasti kayak gue jadi jatuh cinta sama Indonesia dan Indonesia banget ya. mengabdikan diri gue untuk Indonesia banget gitu. Mhm. Dan ketika sekarang ini gue udah mempunyai kesempatannya, ketika gue keluar negeri, gue pasti akan menggaungkan soal Indonesia gitu, bukan soal Makanya aja China. Damn I Love Exactly, Damn I Love Indonesia. Itu tahun Indonesia. berapa sih? Itu tahun 2008. Jadi Oke. iya Waktu sekarang itu ini, isunya apa sampai, tergerak untuk mengkampanyekan itu? mmm, isunya adalah ketika gue udah jadi public figure, Udah menjadi VJ? udah jadi VJ, udah Heeh. di MTV sorry di Indonesian Idol juga, Indonesian Idol ya? betul. Host terlama dalam sejarah Indonesian Idol gitu ya, dan dapat penghargaan ya, terfavorit ya, Yes, beberapa kali Panasonic Award ya? yes, Yes, yes. Dan oke. di situ gue ngerasa kayak sebagai public figure Punya punya sebuah responsibility. responsibility, Mhm. tanggung jawab untuk, apa ya, minimal memberikan influence yang positif lah Tentang kepada Indonesia. orang-orang gitu. Bukan tentang Indonesia, saat itu pokoknya influence positif aja. Oke. Kayak infotainment gitu misalnya kayak, kan infotainment tuh saat itu lagi hits banget ya. Mhm. Saat itu ada Silet misalnya, ada Insert, Iya. dan banyaklah Kabar-Kabari dan lain-lain. Tapi kenapa beritanya cuman tentang artis cerai, artis putus, artis kehilangan handphone, kayak loh kenapa itu aja gitu, like kok jarang sesuatu yang positif diangkat gitu. Dan Nah, inspiratif. dan inspiratif. Iya, iya, Nah, iya, iya. saat itu juga kebetulan lagi ada, orang-orang Indonesia tuh lagi pada marah-marah gara-gara, "Wah ini Malaysia ngeklaim batik." Wah gitu kan, Mmm. "Batik jadi miliknya mereka." Nggak ada tuh, batik milik Indonesia, bla bla bla, kita perjuangkan. Nah, habis itu ada temen gue kayak ngetes gitu sama, salah satu teman kita juga gitu, dia bilang, "Bro, ini batik itu batik, siapa punya?" Batik Indonesia punya." Heeh. "Kagak Bro, ini batik dari Malaysia. Emang mereka pattern-nya dari Malaysia," dia bilang kayak Oke. gitu. "Tapi ini batik Indonesia." Jadi ada beberapa pattern yang beda. "Loh itu beda ya? Ya ini apa?" "Ya ini misalnya parang rusak," gitu misalnya. Mhm. "Oh ini parang rusak emang cuma dipakai sama kesultanan," gitu Iya, misalnya, iya, yang iya. orang-orang, kelas atasnya di Jogja Iya. gitu. Mhm. Wah kok gue nggak tahu, gue lagi dengerin conversation tersebut, Oke. gue bilang, "Wow, ini bisa jadi salah satu cara untuk gue ngasih tahu bahwa, ya kita harus mencintai Indonesia sebelum kita mencintai budaya yang lain." Oke. Banyak orang sekarang ini lebih mendewakan budaya Korea, budaya Amerika, budaya Jepang, Mhm. tapi tidak Wibu-wibu. wibu-wibu, Iya, iya. tapi tidak mengapresiasi budaya sendiri gitu. Oke. Nah, tapi ketika gue research lagi, emang budaya Indonesia itu apa ya, di packaging-nya dengan gaya yang sangat old school Old juga tahun school, betul. 90-an. Ya. Ya udah kalau gitu karena gue udah punya background MTV, gue udah punya Mmm. background Indonesian Idol dengan, pengetahuan yang gue punya,
kita bikin Indonesia cool again. Ya, let's make Indonesia cool again. Saya selalu kagum sama tokoh-tokoh Tionghoa kalau sudah mendalami budaya itu totalitas. Ya. Di Solo dulu ada Gotik Swan. Gotik Hmm. Swan ini disebut kemudian mendapat gelar dari Keraton Surakarta, Panembahan Harjonegoro. Karena dia mengembangkan batik, mengembangkan Wow. tari, ya, mendorong wayang dan lain Hmm. sebagainya. Di masa Bung Karno bahkan jadi penari istana, gitu ya. Hmm. Oleh Bung Karno dia disuruh kamu bikin batik Indonesia. Loh, batik Solo atau Jogja atau Pekalongan atau mana? Bukan Solo, bukan Jogja, bukan Pekalongan, Indonesia. Wow. Itu yang diberikan tugas Bung Karno, ternyata bukan orang Jawa, tapi seorang Gotik Swan yang Oh wow. nanti biografinya itu Hmm. ditulis, diberi judul Jawa Sejati. Aduh. Luar biasa. Saya selalu appreciate kepada orang-orang yang kemudian ketika menekuni sesuatu mereka totalitas, dan saya senang dengan Mas Daniel waktu itu menggaungkan Damn I Love Indonesia, dan ya ini cara kita menginspirasi dan yang lain juga terinspirasi untuk bagaimana menampilkan Indonesia dengan format yang anak-anak muda nyambung, yang kena gitu. Dan didukung waktu itu posisi sebagai public figure kan Betul. tentu impact-nya lebih luar Betul. biasa. Betul. Nah waktu itu sampai produk popnya apa aja waktu itu? Produk popnya yang tahu kan, yang Heeh. gede, Damn I Love Indonesia tulisannya Ya, gede, dan heeh. habis itu hoodie-nya, Hoodie yang itu sampai hari ini pun juga masih jualan itu. Sampai oke. hari ini masih jadi best seller. Jadi berarti harapan orang tua tetap masuk ya, tetap Iya, jadi jualan. tetap di Gonggo, Enggak. tapi bukan di Mangga 2. Gonggo jualan baju. Iya, luar biasa. Oke, Iya. Mas, terus Tapi kan sorry, saya penasaran deh. heeh. Sebagai seorang budayawan dan juga Enggak lah, saya cuma pencinta aja deh. pencinta Iya, budaya dan heeh. juga pengen tahu tentang sejarah dan Iya. lain-lain gitu ya. Pengen tahu aja gitu ya. Kenapa sih kita nggak punya museum kayak Yang selevel yang ada di eee, atau misalnya kayak di Jerman tuh ada yang namanya Holocaust Museum yes, tentang apa yang aku mereka pernah ke lakukan sana. sama Jews, orang-orang Jews, ya, orang Yahudi, ketika di zaman Hitler dan ya. Nazi gitu. Itu kan kayak sebenarnya memalukan banget buat mereka gitu. Heeh, That's tapi one of mereka the black, mengakui, mereka berani mengakui. untuk mengungkap itu. Di Indonesia kenapa nggak ada? That's the problem. I cannot swear. Saya sekarang juga lagi mendorong ya teman-teman komunitas ini untuk menampilkan sesuatu terkait sejarah dengan kemasan yang asik buat anak muda. Maksud saya, ini kan orang Indonesia ini ke Turki, banyak banget ke Turki. Ya. Dan di Turki salah satu yang disuguhkan kepada kita, Museum Panorama 1453 Muhammad Al-Fatih. Digambarkan oleh orang Turki bagaimana cara mereka menaklukkan Konstantinopel, yang itu menjadi salah satu capaian tertinggi mereka dalam sejarah untuk membangun kebanggaan kan. Right. Nah, ini menurut saya PR banget buat kita juga bisa menampilkan hal seperti itu dari sejarah kita. Saya tuh iri sama Tiongkok dengan catatan sejarah yang banyak, maka tema-tema sejarah bisa diangkat dan sangat cantik dalam pop culture. Film, Ya. ya animasi, lagu, segala hal. Ya. Demikian pula Korea. Ya. Bagaimana mereka mengangkat Yi Sun Sin, Ya. Laksamana yang pernah memukul mundur armada Jepang besar-besaran mau menaklukkan Korea. Jadi itu kan jadi simbol kita tuh bisa ngalahin Jepang gitu. Betul. Dan itu kuat banget buat mereka. Ya. Sebagaimana juga Jepang dengan memprogram apa yang ingin mereka tayangkan untuk nanti apa sih yang mereka inginkan dari anak-anak kita. Betul. Loh, dulu ada Kickers, dulu ada Kapten Tsubasa. Untuk golnya adalah Jepang masuk Piala Dunia. Ya. Bisa loh. Ya. Nah, ini saya titip dong kepada public figure seperti Mas Daniel. Gimana sih kita menggaungkan itu? Ya, kita menggali dari sejarah kita, menggali dari budaya kita tampilkan untuk membangun identitas bangsa kita, anak-anak kita percaya diri, menyongsong masa depan, punya target-target di masa depan. That's so good. Saya ngelihat ya kalau misalnya film Ip Man itu bahkan yang jadi penjahat-penjahatnya itu kebanyakan bule orang putih. Karena mereka pengen ngasih lihat bukan orang putihnya jahat gitu. Maksudnya mereka pengen ngasih lihat bahwa mereka itu sederajat dan bahkan mungkin bisa lebih tinggi daripada si orang-orang putih. Jadi udah nggak ada lagi mentalitas bahwa inferiority kita complex. Exactly. Si Ip Man-nya sampai Mike Tyson aja dilawan sama Ip Ip Man-nya masih. Ya kan? Jadi kayak I think supaya ya itu yang namanya soft power. Saya juga baru pelajarin ini. Jadi ada yang namanya soft power, ada yang namanya hard power.
Hard power adalah ketika lu menjajah sebuah negara dan habis itu lu bilang semuanya harus ngikutin ini, mau nggak mau kalau misalnya nggak ngikutin hukum mati. Ya itu hard Hard power, power. very hard. Soft power, coba deh, kota paling romantis sedunia itu di mana? Bari. Exactly, Paris. Mmm, eee, ninja, Jepang. Samurai, Jepang. Koboi, Amerika. Kenapa banyak nama French fries, French kiss, you know, banyak Yeah, French toast. French toast. Ini semua soft power semua nih. Iya, Soft iya. power semua yang kita secara nggak sadar udah menjadi bagian sebuah kultur. Nah, jadi ternyata sempat ada survei, negara mana yang mempunyai soft power paling kuat. Oke. Ya, jadi dari nomor 1 kayaknya Amerika karena Ya, ya, ya. dari ya, This ini is banget American civilization emang ya, lagi zamannya kan. so strong, right? Ya, so strong. Nah, Indonesia ada di nomor berapa? Malu parah, parah. Gak ada sama sekali. Soft Wow. power Indonesia itu lemah banget, lemah sekali. Hatta misalnya kuliner kita sedang bangga rendang nomor 1, kemudian kemarin rawon gitu, Mmm, tapi itu belum tersosialisasikan dengan baik di komunitas itu. Coba bayangkan misalnya orang, kita pengen makan ya yang Thai sebenarnya food Thai Thai food, food. Vietnamese food. Kita udah Iya, langsung tahu, Thai food iya, kita mau makan pad thai, tom yam goong. iya. Vietnamese food kita mau, Vietnamese ice coffee deh, kayak gitu Nah, misalnya. betul. Mmm, Chinese food, Chinese food udah iya, dim sum gitu kan. iya. Japanese food Sushi, sushi. ramen. Korean food, ya banyak banget kan Korean barbecue di mana-mana. Kita kok Tapi belum. di luar negeri kita udah bisa nemuin itu semua gitu. Iya, Di luar negeri kita udah bisa semudah nemuin itu. semudah itu Ya, gitu. Di setiap sudut tuh ada ya. gitu. Tapi Indonesian food dan ketika kita nanya, Dan Indonesian food itu apa? Terlalu luas definisinya. betul. Jadi Mungkin masalahnya kita di mana? terlalu kaya, kita belum memilih sesuatu untuk menjadi ambassador Staple. kita dan Ya, menjadi perwakilan kita. Nah, ya, dan kekuatan diaspora kita loh. ya, ya, Maksud saya begini, teman-teman India, Pakistan, Bangladesh sudah menguasai Inggris gitu ya. ya, Teman-teman Maroko udah menguasai Prancis, teman-teman Turki sudah di Jerman banyak yang ya, public figure banget gitu. betul, Tapi betul. orang Indonesia di Belanda belum, Ya, sepertinya kita belum. Nah, orang Indonesia juga di Eropa, meskipun mereka orang-orang pintar, meskipun mereka orang dahsyat, hmm, apa yang salah sebenarnya? ya, ya, ya itu yang saya pengen tanya loh kan nanya balik ke sana. Kan ini Nah, narasumber kita. kan sebagai sejarah nanya. Tapi Ya. pengalaman ketika di Australia, Ya. seperti apa perspektif orang Australia tentang orang Indonesia waktu itu? Gua kebetulan saat itu kan masih sangat muda banget ya, umur 14 tahun. Oh, Umur I 13 see. tahun, ya umur 13 tahun Sudah di actually sana? di sana. Oke. Jadi masih sangat pencarian jati diri banget. Mhm. Gue, sangat ketakutan dan di asrama, all boys school, semuanya Oke. laki semua. Heeh. Banyak bullying, mmm, tapi kayak gue mungkin di situ pertama kali ya, karena gini nih, gue tumbuh di Pluit. Pluit itu lebih banyak Mayoritas Chinese, heeh. Chinese Indonesian gitu, Ya, Cindo gitu ya. Cindo. Tapi ketika gue ke Australia, ketika gue di Perth dan di asrama, it becomes Asian. Kita jadi Asian. Jadi dikumpulin jadi satu, Dikumpulin jadi satu, pokoknya Asian satu aja gitu. kategori. Yes, Kategori. yeah. Gue udah nggak ngelihat lagi lu orang Indonesia tapi nggak ngelihat sukunya lagi dari mana, nggak ngelihat oh ini orang Batak atau orang Papua atau orang apa. No, kita satu Indonesia, udah kayak gitu. Kita ada tim Indonesia, ada tim Malaysia, ada tim Singapura, tim orang Jepang, tim Korea. Kalau misalnya kita lagi mau berantem sama bule, ya udah Asia lawan bule, udah gitu aja gitu. Jadi ya come on. By the way ini asrama cowok semua, ya lu bayangin sendiri lah kalau misalnya kita perang gitu kan ya. Dan itu membuat gue sangat bertoleransi, solidaritas dan membuka pemikiran gue banget, dan gak rasis gitu. Karena kita jadi satu banget gitu. Nah, well, you know, sama orang Australia sendiri obviously gue juga punya beberapa sahabat juga gitu, dan gue sering banget ngajak, akhirnya setelah kita lulus, kita lebih dewasa, gue sering banget ngajak mereka ke Indonesia untuk you know, untuk gue jamu dan lain-lain gitu. Sebisa mungkin they have to experience Indonesia juga gitu. Tapi kebanyakan dari mereka gak punya paspor, udah itu aja masalahnya. Oke. Yeah. Terus soal karir, apa sih yang
paling berkesan selama ini di dalam karir sebagai host, sebagai Mmm, karir, gue rasa sekarang ini sih, hari ini gue lagi ini yang masa yang paling mengesankan buat gue, wow. hari ini Tidak gitu. banyak orang yang merasa bahwa masa sekarang lah yang paling mengesankan. Iya, Dan itu istimewa. betul. I am Ada orang yang habis mengenang masa lalu tapi pesimis dengan masa sekarang. Tapi ini bener, saat ini adalah betul. the best moment. The best moment. Oke. Karena apa? Ketika, panggilan dari Tuhan, hobi gua atau passion gua, purpose gua, dan pekerjaan gua Nyambung. jadi satu semuanya. Wow. I'm in a good place. I'm in a Yes. very good place. Kita Gitu. mengerjakan semuanya dengan bahagia karena kita Betul. menyukainya. Betul. Itu passion kita. Betul. Ya. Betul. Dan mission juga dalam hidup. Exactly. Ya. Semuanya jadi satu gitu. Jadi satu align gitu. Yes, gue masih di entertainment. Yes, gue bisa ngomongin soal Tuhan dan spiritualitas. Ya. Dan yes, gue suka ngobrol. Jadi ini semua jadi satu. Salah nih, undang orang yang seneng ngobrol. jadi satu kesatuan yang pas banget. I'm in a good place. Oke. Dan lebih menyenangkannya lagi, tau gak sih Tat, kalau misalnya ada orang nanya sama gue, Neil, lu lagi sibuk apa sekarang? Gue sering banget ngeliat ke mereka, gue bilang, gue lagi gak sibuk. Dia selalu yang kayak, waduh, Enjoy banget kayaknya. enggak, udah gak laku lagi dia. Padahal enjoy banget. banget. Karena gue bilang gini, ketika gue mulai sibuk, itu berarti gue mulai rakus. Wow. Ini baru nih. Ketika gue mulai sibuk, Berarti gue mulai rakus. Gue mulai ngambil semuanya. Tadi kita ngomong the art of saying no, gitu kan, sama Fredo gitu. Mas Rido, The art of saying no. Gue ketika ini udah, misalnya gue udah mulai ngomong, yes, itu gue ambil, ini gue ambil, ini gue ambil, ini gue ambil. Kenapa? Karena gue yang penting sibuk dan gue yang penting produktif. Oke. Why? Lu udah mulai ngelupain istri sama anak-anak lu cuman demi kerakusan lu, you know. Wah, dalam ini. You know what I mean? Like, you know. Tapi ada, yes, ada beberapa yang gue ambil. Tapi ada juga yang gue bakal bilang no. Karena Oke. gue ngerasa, no, itu cukup kok buat gue. Segini cukup buat gue. Itu kebahagiaan terbesar buat gue adalah ketika gue tahu kapan atau definisi dari cukup itu sendiri gitu. Masya Allah. Ketika gue ngerasa oke, ini cukup buat gue, yang penting gue masih punya waktu sama istri gue, sama anak-anak gue untuk membangun hubungan sama mereka. Ya. Daniel dan gue ngerasa gue nggak sibuk gitu. I think that's the susah sih nyari balance itu. Ya. Tapi ketika lu nggak sibuk, man, life lu bisa nafas deh. Life will be so much more meaningful. Ya. Betul. Meaningful itu yang mahal sekali gitu ya. Kalau tadi cerita tentang the art of saying no, karena tadi jadwal yang apa, kalau diturutin semua, ya luar biasa, nggak ada habis ya. Dan betul. kemudian saya cerita sama Mas Frida sama teman-teman itu, saya sudah ini tugas ketika saya diminta untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, saya menganggapnya sebagai peluang ibadah. Ya. Tapi saya sudah pada di titik kalau di cancel tuh seneng. Sama. Ya. Kalau di cancel tuh lebih bahagia Iya. gitu. Wah, ini berkurang beban, berkurang tanggung jawab, ada waktu untuk keluarga. Sama. Sekali. Saya juga sempet ya, saya lagi doa gitu sama Tuhan, dan habis itu saya ngerasa di hati saya, saya suka banget nge-MC. I love public speaking. Saya nge-MC yang saya benar-benar paling suka adalah wedding. Oh, seneng banget saya jadi wedding MC. Alasannya ini ada satu couple, pasangan yang kita berharap mereka cuman akan nikah satu kali dalam seumur hidup mereka. Yeah. And the best day of their life, mereka mempercayakan saya untuk memandu weddingnya mereka. Itu saya seneng banget jadi wedding MC. Wow. Right? Tapi wedding MC ini selalu setiap hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Itu waktu untuk weekend, keluarga. Dan itu waktu keluarga. Jadi ada waktunya ketika saya Senin sampai Jumat saya sibuk di Dam I Love Indonesia, saya sibuk di kerjaan-kerjaan yang lain gitu ya. Jumat sampai Minggu saya keluar kota untuk mandu acara wedding gitu. Menarik. Padahal saya seneng banget gitu. Yeah. Sampai ketika saya lagi doa,
ada sebuah kayak apa ya, pemikiran ya di hati saya gitu ya. Mhm. Kalau saya mikirnya apakah itu Roh Kudus gitu ya, Iya iya suaranya Tuhan gitu di hati iya. saya, yang bilang, sebenarnya waktu untuk Daniel dengan anak-anaknya itu mau kamu hargain berapa? How much is it? How much is it? Mhm. Mmm, Worth it nggak sama harga fee lo nge-MC wedding? Dalam. Hmm, hmm, Sampai ada cerita itu ada, ayah yang sangat sibuk, terus anaknya tanya, "Ayah, berapa sih ayah dibayar di kantor untuk waktu ya, begini?" Sampai anaknya pengen bayar waktu buat ayahnya. ya. Itu dalam banget tuh. Ya, dan untung anak gue belum nanya itu ke gue, tapi gue ditanyakan, langsung sama Roh Kudus Iya, gitu kan. luar Dan biasa. akhirnya ketika gue bilang, kayaknya sih nggak ternilai, ya udah. Mhm, Jadi nggak usah takut, eee, Tuhan yang akan provide ya, ya, dia yang akan kayak make sure menjaga, kebutuhan dari hidup lo. mhm. Apa yang lo butuhkan pasti akan diberikan gitu sama Tuhan. Tapi mulai hari ini fee nge-MC untuk wedding lo 2 kali lipat. Hah? Siapa yang mau pakai gue? Gue mahal banget. Gak apa-apa, udah ini aja. Caranya gitu ya? Kalau misalnya mereka mau pakai lo, berarti mereka emang mampu bayar dan mungkin saat itu, nggak, tetap menurut gue masih nggak worth, waktu gue dengan Mhm anak-anak gue, mhm. tapi minimal Ada jauh lebih sedikit ada job, filtering. ada filtering, jauh lebih Yes. sedikit job nge-MC wedding gue gitu, padahal Oke. gue suka banget gitu. Iya iya. Nah itu, ya itu yang namanya pengorbanan sih menurut gue. Dan kita ini, di era sekarang ini, kadang-kadang nih kita udah lupa yang namanya pengorbanan. Kita pengennya, Earn something earn something earn yes, kita something. kita pengennya itu apa ya, kita pengennya itu selalu, menikmati hidup gitu. Padahal kadang-kadang hidup ini butuh pengorbanan. Akhirnya gue let go kontrol, gue melepas kontrol dari segi, aduh Tuhan, pendapatan gue itu bener-bener sedikit banget, udah Indonesian Idol, Enggak enggak, lagi, iya udah iya. bukan bukan lagi, emang gue mengundurkan diri dari Oke Indonesian oke. Idol, dan habis itu gue juga, job nge-MC wedding-nya malah gue jadiin 2 kali lipat gitu. Mhm Ini mhm. gue mau dapat duit dari mana? You know what? Sampai hari ini Tat, gue masih bisa sekolahin 2 anak ke sekolah internasional, Mhm. itu menurut gue mukjizat. Wow. Itu mukjizat. Tuhan masih benar-benar memberikan apa yang gue butuhkan gitu. Gue masih punya, maksudnya tempat untuk syuting, gue masih punya apartemen, kita baru aja, nyewa kantor baru Mhm di mhm. sebuah kawasan yang cukup cukup, Elit. elit gitu ya, premium gitu kan. Iya. Jadi maksud gue, gila ini kita masih dicukupin banget gitu. Heeh heeh. Gue pernah doa juga sama Tuhan, gue bilang kayak, saat itu gue lagi kekurangan duit banget dan gue doa sama Tuhan, "Tuhan, Eee, padahal nih, kalau misalnya gue ngambil job-job yang, job wedding, job ini segala, ini gue udah bisa kebeli kali, kayak mobil mewah, gue udah bisa dapat rumah yang ini. Cuman sekarang nih, karena di hati gue nih, kayak Tuhan bilang, "No no, jangan ambil jangan ambil, pentingin waktu sama anak, Mmm. pentingin sama ini segala." You know what happened? Sekarang gue jadi kepepet banget nih untuk bayar uang sekolah anak. Sempet, you know, "Tuhan," ini doa gue nih, Mhm mhm. plek-plekan gue bilang, "I thought," gue pikir, "I thought you will always provide for my need." Gue bilang kayak gitu. Mhm mhm. Tapi sekarang kayak gimana? Nah, saat itu juga doa gue dijawab. "Daniel, I will always provide for your need, but never for your greed." Gak pernah Yes. gue akan provide buat kerakusan lo. Absolutely Nah, absolutely. masalahnya selama ini lu selalu memandang duit itu sebagai security lo. Lu memandang bahwa gua akan aman, Sandarannya sandaran hidup gua adalah adalah uang yang lebih gitu. mmm. Tapi Mhm. sebenarnya security-nya Daniel ada di gue, ada di Tuhan. Berpegangnya sama Tuhan, bukan sama uang yang udah lu tabung, sama uang yang lu punya Ya gitu. ya. Dan di situ sih gue yang sambil nangis, "Ya Tuhan, saya tobat." "Saya Ngeri minta ngeri maaf." ngeri, ini ceritanya ngeri banget nih. Gitu. Jadi Keren. dan gilanya lagi ya saat itu saya, setelah saya doa itu cuman berapa minggu kali, udah, duit untuk uang anak sekolah saya Ternyata ada. ada, Mhm. dan itu dari
tempat yang saya nggak ngira-ngira dan ternyata ada gitu. Ya saya kayak tadi tuh yang, cerita buku Mhm, ada royalti gitu, ternyata, iya ternyata gitu, iya ini iya, ada yang belum kehitung gitu segala, nil, salah satu bisnis yang harusnya flop banget ternyata ada dividennya dan dividennya persis plek-plekan sama seperti uang kebutuhan itu. sekolah, kebutuhan anak Mmm, sekolah. Mmm, gila keren, sih, itu sih. menarik. Terus ini hal yang saya cukup kaget waktu itu. Ada seorang guru kita, Ustadz Abdul Somad, kan secara umum ada orang melabel ini itu tentang beliau ya radikal ini macam-macam. Tapi Mas Daniel malah nemuin beliau. Ya, Why? suara yang sama itu kali, Oke. itu gila ya. Mhm mhm. Jadi, saya lagi baca berita apa gitu muncul atau ada yang kirim saya di WA grup kalau misalnya, beliau, tidak masuk ke Singapura Yes, gitu ya, that time. Mhm. sama keluarganya gitu. Dan nggak tahu kenapa di hati saya ngerasa sedih banget, sedih banget. Saya ngerasa kayak, kok saya nggak tahu ini perasaan dari mana gitu, Mhm tapi ada mhm perasaan sedih aja mhm. gitu. Mmm, saya doa sama Tuhan, Tuhan juga nggak tahu ya, kayak kayak kenapa ada perasaan ini Tuhan. Ya udah, mmm, tiba-tiba, kayak ketika lagi saya doa, ada perasaan kayak undang untuk jadi, Daniel tetangga kamu gitu, Mhm undang jadi tetangga di Daniel tetangga kamu, mmm, untuk tahu perspektif dari dia, kayak gitu mhm aja sih. Ya mhm. udah akhirnya saat itu saya nyoba tuh reach out ke Beliau, beliau, mhm. ke UAS. Dan ketika saya reach out ya pertama kali, kayaknya sulit dapat aksesnya, tapi abis itu, ketemu sama Ahmad Dhani, dia bilang, "Oh ya gua ada tuh, temen gue nanti bisa gua kontakin." Padahal saya udah nanyanya mungkin ke 2 orang sebelumnya, tapi nggak Dapat jalannya ini? dapet jalannya dari Ahmad Heeh, Dhani gitu. iya iya, Nah ya udah Ahmad Dhani kasih, ininya dikasih teksnya, habis itu saya minta asisten saya untuk kontakin ke asistennya, UAS atau mhm. salah satu sahabatnya UAS, dan ternyata waktunya pas banget terjadi gitu, Bisa ketemu. bisa ketemu. Mhm Dan saya selalu doa gitu, Tuhan kalau misalnya ini bukan jalan dari Tuhan, emang Tuhan sebenarnya tidak berkehendak, ya udah bikin sulit, gagalkan, batalkan gitu kan. mhm Tapi bisa kejadian terus, kejadian, sampai bahkan ketika saya sakit tuh, saat itu saya lagi, kena tifus gitu, tapi saya pikir saya Covid. Jadi oke. saya bilang, "Oke Tuhan, ini pertanda terakhir nih, kalau misalnya saya antigen dan ternyata saya Covid, udah kita cancel semua syuting ini." Tapi ternyata saya antigen, negatif, Oke, gitu. Ternyata saya tifus, iya. berarti masih bisa. Ya udah, Berangkat? berangkat, besoknya Oke. berangkat. Iya Berangkat iya iya. dan, paginya diinfus dulu, habis itu saya berangkat, saya ngobrol sama, beliau, dan itu salah satu, apa ya, salah satu pembicaraan yang menurut saya signifikan banget sih. Yang sampai hari ini pun juga masih berimpact ke orang banyak gitu. Oke oke. Dalam hal toleransi, dalam hal, Iya, cinta, dalam hal kasih, kita sama-sama bisa menda me apa ya, kita sama-sama mempunyai sebuah perspektif yang sama tentang Tuhan adalah cinta gitu, Tuhan adalah kasih gitu. Jadi ya sampai hari ini interesting. it's still so impactful. Sampai akhirnya ketemu sama Ustadz pun juga gara-gara Jalurnya rekomendasi itu. exactly. Saya WA ke UAS, saya bilang kayak, "UAS, saya pengen nih ngobrol sama ustadz lain nih yang mempunyai satu visi, yang Heeh. satu satu apa ya, satu karakter dan satu frekuensi lah sama kita UAS, siapa nih?" Dan namanya Ustadz Salim jadi salah satu rekomendasi dari UAS juga Masya gitu. Allah, soalnya So wasilahnya sampai hari ini kita ya, ngobrol pun karena pertemuan itu. betul Yes. betul. Jadi, apa hal yang, paling menarik dari obrolan-obrolan? Saya tahu kemarin sebelum sama saya juga ada obrolan dengan Ustadz Lukmanul Hakim misalnya, Betul, eee eee mohon maaf ini, frankly speaking bahwa kita mungkin masih dalam, iman yang mungkin dianggap orang tidak sama. mhm. Tetapi apa yang membuat kita nyambung kira-kira? It's amazing question. I love it. Amazing question. Mmm, hmm, iya ya. Secara KTP, secara agama, udah pasti beda, Kita ya sedang kan? beda, iya. Secara KTP ya? Ya
tidak menutup kemungkinan gitu ya. Nah, Kan kita tidak boleh mendahului takdir. mmm, tapi secara gini kali ya, ada di satu level kehidupan menurut saya, ada seorang seorang, pastor Katolik namanya Richard Rohr. Richard Rohr, ya. Dia udah pernah baca belum bukunya? Salah satu bukunya namanya, Pernah dengar nama tapi kalau buku belum sempat baca. Falling Upward. Nah, Oke. jadi di Falling Upward ini dia bilang ada 2 season kehidupan gitu, kehidupan yang pertama dan kehidupan yang kedua. Kehidupan kedua sampai mati lah kayak gitu. Mmm, Nah, dan saya, apa ya, ada sebuah pengalaman yang membuat saya, Daniel atau VJ Daniel atau Daniel yang belum disentuh hatinya sama Tuhan, itu mati. Dan sekarang ini Daniel dengan berjalan dengan Tuhan, itu hidup gitu, di umur 32, 31, 32 mmm, gitu, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Oke. Nah, di situ, ketika kita udah mengenal Tuhan, Mhm, mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, kita udah nggak peduli lagi sama agama. oke. Kita peduli sama apa yang kita bisa lakukan bersama-sama, supaya orang-orang lain di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan, bisa mendapatkan rasa cinta dari Tuhan sama seperti yang kita pernah rasakan, Mmm, kayak gitu. Jadi menurut saya, mmm, itu yang ngekonekin saya dengan UAS, dengan, Ayahman gitu ya, mhm, dengan Ustadz Salim juga, di mana kita ini udah deh, gini, ketika saya pernah ngelihat sebuah berita, salah satu artis dia kena overdose oke. dan ditemukan di mobilnya lagi OD gitu, Mhm, itu saya sedih banget dan dia akhirnya masuk rehab segala dan lain-lain, itu saya sedih banget, sedih banget. Nah, dan ketika dan dia, dari background, Kristen ya, Kristen Katolik gitu. mhm. Nah, ketika dia mualaf jadi Islam, itu saya bahagia banget. Wow, Saya lebih baik dia ketemu sama Tuhan di dunia ini daripada, ketika dia dia sudah dia OD karena dia, overdose karena drugs. ya Allah saksikan, Mas Daniel ini senang ketika ada saudaranya berserah diri kepadamu. Betul, Tuh, betul, 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 betul. Saya lebih baik dia ketemu sama, dia 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 tobat dan dia ketemu sama Tuhan, oke, apapun agamanya, mmm, ya. Karena menurut saya agama itu, itu hal personal ya, oke. hal kedua. Yang Setelah pertama Tuhan dulu, Tuhan dulu. ketemu sama Tuhan dulu, baru ketemu sama agamanya gitu. Ye Kalau misalnya ketemu, yang parah adalah orang menggunakan agama supaya ketemu sama Tuhan. Iya, Jadi dia akan perform abis-abisan, dia akan, sebisa mungkin transaksional banget supaya bisa ketemu sama Tuhan. mmm, Tapi saya berdoa supaya semakin banyak orang kenal yang Tuhan, kenal Tuhan, mempunyai pertemuan dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan, baru dia memilih menentukan apa yang apa yang nikmat buat gue? oke, Agama mana yang nikmat buat gue? Kayak gitu, itu saya gitu. mhm, Karena bahkan di Nasrani sendiri ya, Katolik dan Kristen, itu pun juga beda cara cara iya. mereka ritualnya. Ada yang diem aja kayak gitu, bener-bener apa, menikmati dengan Syahdu, keheningan, syahdu dan iya iya, lain-lain. Ada yang sambil teriak-teriak, iya joget-joget, iya iya, dansa-dansa kayak gitu. oke oke, Nah, itu ritual mana yang lu suka iya gitu, iya, terserah. Kalau misalnya lu lebih suka yang, lebih suka sama yang joget-joget, udah ada yang namanya Kristen. Nah, Kristen sendiri ada yang Pantekostal, ada yang, iya iya iya. Denominasinya Protestan, banyak, ada iya, yang banyak lagi gitu. iya iya, Yang mana yang lu suka oke. kayak gitu. Saya jadi teringat betapa orang seperti Baldwin Keempat dan Richard the Lionheart bisa nyambung sama Salahuddin Al-Ayyubi. Mmm, Bahkan di mhm, situasi yang jauh lebih lebih pelik karena itu ya, peperangan. ya, Tapi mereka bisa bersahabat, mereka bisa saling mengirimkan hadiah. Yang satu, menyamar jadi dokter untuk bisa mengobati sakitnya. wow, wow. Wow,
Karena gini sih, kita sendiri juga sebenarnya lagi dalam masa peperangan. Menarik. Peperangan spiritual. Yes. Peperangan spiritual. Di mana yang tadi saya bilang, agenda iblis selalu ingin memecah belahkan, selalu pengen menghancurkan, dan sekarang ini generasi kita yang di bawah kita yang lagi menjadi target utama dari iblis Ya. untuk dihancurkan. Dengan cara apa? Dengan cara menceraikan orang tuanya. Dengan cara menormalisasikan yang namanya perceraian. Dengan cara menormalisasikan yang namanya pornografi. Dengan cara menormalisasikan yang namanya drugs. Udahlah, marijuana, it's okay. Menormalisasikan yang Hal-hal namanya yang sebenarnya sangat merusak. yang sangat merusak bangsa Oke. dan generasi gitu. Nah, tapi berusaha dinormalisasikan. Nah, masalahnya orang-orang yang beragama malah perang doktrin. Sibuk dengan hal-hal yang kemudian sebenarnya sudah selesai. Ketika kita berdebat soal doktrin, kita berdebat soal siapa yang masuk surga, tetap aja generasi ke depan itu lagi didoktrin oleh iblis sama yang namanya menormalisasikan pernikahan sesama jenis. It's Yes. normal gitu. You know, like udah deh, kita sama-sama justru ya kayak tadi Ini langka loh ini, public figure begini ini langka loh. cerita Salahuddin Iya, tersebut, iya, di mana emang mereka lagi perang, tapi ya there is a greater good yang mereka harus perangi juga gitu. Yang kita sendiri juga harus perangin. Itu catatannya. Jadi kita bisa bergandeng tangan, Bergandeng tangan. bisa Yes. bersama-sama kita Yes. bekerja untuk negeri Betul. ini, bangsa ini, Betul. dan kita melakukan hal yang bermanfaat, Betul. berkontribusi, maka kita terus menjelajah budaya dan meneguhkan makna untuk kejayaan masa depan umat manusia semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi dengan tamu-tamu yang lain, dan ini luar biasa tamu saya hari ini. Agak ngeri-ngeri sedap ini tadi obrolannya, Ya, tapi selalu, mudah-mudahan selalu ada hal yang kita bisa ambil sebagai hikmah pelajaran. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Pamit dulu. Assalamualaikum. Kalau nggak ngeri-ngeri sedap, ya nggak diomongin sama orang. Siap. Gas pokoknya. Makasih semuanya. Oke.